Selamat bertemu lagi dengan Mr. Cook Channel ya. Di sini kita akan membahas tentang Kabupaten Garut. Kebetulan Garut adalah tempat wisata yang mau berlibur atau hanya singgah sebentar. Di Garut ada 20 tempat wisata yang paling populer ya, yang paling hits ya. Yang mau berlibur ke Garut silahkan jalan-jalan untuk menikmati Kabupaten Garut yang indah ini, karena di samping ada pantai dan ada kawah Gunung Papandayannya. Di antara tempat 10 wisata tersebut kita akan review sebentar dengan jangan lupa untuk like and subscribe Mr. Cook Channel ya. Yang pertama, kita bertemu dengan tempat wisata yang tidak asing lagi semenjak dulu, yaitu Cipanas. Daerah wisata Cipanas Garut menawarkan wisata pemandian air panas alami. Di sini Anda bisa menikmati air panas yang bersumber langsung dari gunung yang aktif, yaitu Gunung Guntur ya, teman. Terus Anda bisa menikmati berendam di sana, bisa berenang, ada waterboom juga. Kebanyakan di sana juga banyak hotel-hotel yang paling mewah. Ada yang berbintang 5, ada juga yang hotel-hotel biasa kelas yang murah meriah gitu ya. Terus yang kedua ada juga komplek wisata Darajat ya. Itu komplek wisata Puncak Darajat yang terletak tidak begitu jauh dari pusat kota dan cukup mudah untuk dijangkau. Di sini Anda bisa menikmati wisata air panas juga seperti Cipanas, tapi dengan ketinggian gunung dan perbukitan yang hijau. Sensasinya cukup berbeda dengan Cipanas yang terletak di daerah yang lebih rendah. Anda bisa berenang, bermain juga, waterboom di sana, kadang sambil diselimuti kabut dingin ya. Terus menuju hampir ke daerah Garut kotanya atau sekitar Margawati ke atas, ada yang namanya Karacak Pale. Karacak Pale terhitung masih baru ya. Tempat hiburan Garut ini berupa tempat hutan pinus dan kebun kopi yang dikelola menjadi tujuan wisata alam. Lokasinya sendiri berada di wilayah Kecamatan Garut Kota ya, teman, sehingga tidak begitu jauh dari dan cukup mudah dijangkau wisatawan. Terus selanjutnya ada yang namanya Kawah Talaga Bodas, terletak di Kecamatan Waraja, itu ke sebelah timur ya, sebelah timur masuknya. Merupakan danau kecil yang terbentuk di kawah bekas letusan Gunung Talaga Bodas. Tempatnya mirip dengan Kawah Putih di Bandung, hanya saja relatif masih asli. Anda tidak perlu trekking atau naik gunung atau menuju ke sana. Akses jalan sudah langsung sampai ke lokasi kawah, hanya ada sekarang tidak bisa langsung parkir di pinggir kawahnya. Sekarang Anda bisa parkir di area yang tersedia ya, kurang 1 km dari sebelum kawah. Terus ada juga Kawah Kamojang. Kawah Kamojang memang berada di perbatasan Garut, Bandung ya. Anda bisa jadikan alternatif tujuan wisata juga. Dan itu termasuk udah Kabupaten Bandung, tapi paling dekat kita bisa akses jalannya menuju dari Garut ya, lebih enak ya, lebih asri suasananya. Yang lebih terkenal lagi yaitu ada juga yang namanya Kampung Sampireun. Kampung Sampireun merupakan tempat wisata yang begitu nyaman ya, begitu asri, karena di sana ada resort dan spa yang eksklusif dan banyak diminati tujuan wisata yang asing atau wisatawan asing ataupun domestik.
Kampung Sampiran juga menjadi salah satu destinasi honeymoon di Garut, sudah terkenal baik di luar maupun di dalam negeri. Di sini kita bisa menginap di restoran yang alami dan indah di sekitar danau, menikmati budaya sekitar, lengkap dengan pelayanan dan eksklusif banget ya. Dan ke sebelah lurus dari Kampung Sampiran ada juga yang kebun mawar ya. Udah tidak asing lagi, kebun mawar tidak jauh dari Kampung Sampiran. Letaknya hanya 1 kilometer kira-kira. Di sini Anda bisa menikmati kebun mawar yang luasnya, restoran dan panorama alam serta udara yang segar. Jika beruntung berkunjung saat mawar sedang mekar, pemandangannya indah sekali. Ada lagi lurus terus masih sejalur dengan Kampung Mawar, yaitu Kamojang Eco Park ya. Destinasi wisata masih di Garut ya, lokasinya di kawasan Kamojang. Terus ada juga Kamojang Green Hotel, masih seputar dengan Kamojang Eco Park, masih dekat. Terus kita bisa berlangsung menuju lagi agak ke utara, yaitu ada Candi Cangkuang dan Kampung Pulau ya. Candi Cangkuang, Situ Cangkuang, dan Kampung Pulau terletak di Kecamatan Leles. Letaknya sebelum kita masuk kota Garut, tidak jauh jalannya, sehingga tempat wisata ini menjadi tempat wisata pertama yang dikunjungi yang arahnya dari daerah Bandung ya. Candi Cangkuang terletak di tengah situ danau kecil. Untuk menuju lokasi Anda harus menyeberang terlebih dahulu menggunakan rakit ya, dengan biaya yang murah sekali. Tersedia di sana juga terdapat ada Kampung Pulau, dan juga terletak pesisir yang di pinggir candi ada Kampung Pulau ya, yang banyak indah sekali itunya suasananya. Ada lagi Kolong Langit Cilawu. Kolong Langit Cilawu adalah salah satu destinasi wisata Garut yang terhitung baru. Lokasinya berada di Cilawu, Garut, tidak jauh dari pusat kota. Cocok banget ya untuk yang melepas penat kerja. Tidak asing lagi yang paling terkenal di zamannya dan masih legenda dengan cerita-ceritanya, yaitu ada Situ Bagendit. Terletak cukup dekat dari Terminal Garut, hanya sekitar 4 km ya. Kalau naik angkot bisa naik angkot Banyu Resmi ya, yang warnanya orange kalau nggak salah ya. Banyu Resmi itu terdapat di pinggir jalan raya, sehingga bakalan terlewat oleh semua kendaraan dan terlihat indah. Kalau dari jauh juga dari dekat sangat indah sekali. Di sana juga ada warung-warung. Untuk menuju lokasi Anda itu kira-kira 5 km ya dari kota Garut. Berhenti di gerbang dan masuk ke situ bagian naik delman dari Terminal Guntur juga bisa. Ada Kawah Papandayan. Kawah Papandayan merupakan salah satu destinasi wisata alam favorit di Garut. Tempatnya mudah dicapai dengan keindahan alam yang keren banget. Di sana Anda bisa berwisata di komplek Kawah Papandayan, dan Anda bisa bertualang, bisa camp, juga banyak yang camp karena di sana ada pohon atau tumbuhan yang sangat terkenal, yaitu Edelweiss ya. Di sana Anda bisa berfoto-foto ya. Jalan menuju lokasi bagus sekali. Tapi kondisinya sekarang kalau lagi pandemi, kemarin tutup. Mudah-mudahan bisa dibuka kembali ya. Yang selanjutnya ada Curug Orok. Curug Orok ya, bukan Liang Orok ya. Terletak kurang lebih dari 1 km lah dari Cikajang. Masih rutenya dengan Curug Sangiang, Taraje. Curug Orok mudah ditemukan karena terletak di gerbangnya di pinggir jalan Cikajang Bumbulang ya. Bisa di sana kita naik angkot juga, bisa naik angkot Cikajang atau naik elap yang menuju arah Bumbulang ya. Untuk menuju lokasinya ikuti rute Garut Bayongbong aja ya. Terus
ada lagi Curug Sangyang Taraje. Kebetulan curugnya sangat indah, masih alami ya. Terletak di Kecamatan Pakenjeng, tempatnya cukup jauh dari pusat kota ya. Curug Sangyang Taraje merupakan air terjun unik dan ada 2 air terjun kembar dengan volume air yang cukup besar dan cukup tinggi. Jika Anda tidak keberatan dengan sedikit bertualang, tempatnya bisa jadi tujuannya. Ada juga Desa Wisata Sindang Kasih yang berada di perbatasan Garut Tasik. Di sini Anda bisa raih para tubing yang bisa dinikmati oleh sekeluarga. Kita menuju ke selatan, ada ke Pantai Pamengpeuk ya. Di Pantai Pamengpeuk ada Pantai Satolo, merupakan salah satu pantai yang paling dikenal di Kota Garut. Bentang pantainya yang panjang dengan pasir yang halus serta putih jadi daya tarik unik di tempat ini. Selain itu Anda bisa langsung menuju Pantai Sayang Heulang, juga di sana ada Karang Papak juga. Banyak di sana. Sekarang menikmati Pantai Santolo, banyak destinasi wisata seperti sewaan perahu atau sewaan seperti tempat-tempat yang bisa dikunjungi melalui perahu ya. Di sana juga ada Pantai Sayang Heulang. Pantai Sayang Heulang menyeberang dari hampir dekat dengan Pantai Santolo ya. Terus ke sebelah sananya juga ada yang namanya Pantai Puncak Kuha. Hanya sebelumnya merupakan bukit yang menjorok ya sedikit ke tengah laut. Di sana Anda bisa mendapat pemandangan yang lepas laut dan panjang pantainya selatan Garut. Sangat luas ya pantai selatan Garut. Terus ada Pantai Ranca Buaya. Ya, Pantai Ranca Buaya hampir sejalur ya dengan Pantai Pamengpeuk, hanya ke sebelah utara atau barat ya, sebelah baratnya yang mungkin ya. Salah satu pantai Garut dengan pemandangan yang cukup indah dan unik. Pantai Ranca Buaya berdekatan dengan Puncak Kuha, sehingga Anda jadikan satu paket sekaligus ke sana ya, satu jalur juga. Pantai ini juga, pantai di Garut bisa diakses melalui Jalan Garut dari selatan, dari Ciwidey bisa Anda langsung ke Ranca Buaya. Ada Pantai Taman Manalusu. Pantai Manalusu itu masih seputar 12 km dari Pantai Santolo ya. Berarti ada di wilayah Kecamatan Cikelet. Sedikit yang mengunjungi karena belum banyak yang mengenal itu Pantai Manalusu. Jadi jarang wisatawan yang berkunjung ke sana ya. Suasananya masih relatif alami, belum ditata dikelola ya dengan baik. Ada lagi Pantai Cicalobak. Pantai Cicalobak berada di Kecamatan Mekarmukti ya, teman-teman. Masih di jalur selatan. Pantai ini juga masih ramai untuk weekend. Terus posisinya berada tidak jauh dari Pantai Puncak Kuba. Ada Pantai Cijeruk ya. Pantai Cijeruk indah sekali nih Pantai Cijeruk. Ini berada di atas segara Kecamatan Cibalong Garut ya. Pantai ini masih lumayan belum banyak yang mengetahui tentang Pantai Cijeruk. Khususnya cukup indah, letaknya juga tidak begitu jauh dari Pamengpeuk. Objek wisata Garut yang sangat indah sekali Pantai Cijeruk ya. Mudah-mudahan Anda bisa ke sana untuk hanya berhoneymoon atau weekend untuk melepas lelah dan penat ya. Oke, Mr. Cook Channel, begitulah objek wisata yang ada di Garut, letaknya berdekatan, semua bisa dilewati, ada jalur pantai, ada hanya kita bisa menuju ke sana. Kita menuju pusat kota dulu. Kita menikmati kota Garut saja udah enak, udah cukup asri. Anda bisa menikmati ada makanan dan oleh-oleh Garut. Demikianlah kita tentang tempat wisata Garut. Nanti kita akan bertemu lagi dengan
Kabupaten Garut yang indah ini dengan destinasi lain. Ciao.